Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi teman-teman dengan Eko Dharma Putra Bongkla. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel saya, like, komen, dan subscribe. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya mengupdate ini teman-teman bahan tunas kelapa yang saya persiapkan menjadi bonsai teman-teman ya. Ini sudah berjalan hampir 7 bulan teman-teman ya. 2 minggu yang lalu ini saya buatkan kontennya teman-teman ya, dan saat itu buka ground dan kita mulai menyayat ekstrim ya teman-teman ya, untuk masuk pengkerdilan daun, karena kita anggap akar sudah terbentuk meskipun belum tua, dan daun sudah mulai pecah daun ya teman-teman ya, di usia yang ke-6 bulan. Dan sepertinya teman-teman bahan ini, tunas kelapa ini masih besar daunnya. Bahkan ada yang mengatakan ini daunnya subur namun besar teman-teman ya. Untuk itu teman-teman, agar tunas kelapa ini bisa kita kerdilkan sebelum dia bisa disebut bonsai ya teman-teman ya. Ada beberapa orang teman yang mengatakan bonsai kelapa itu mungkin hanya kerdil saja ya teman-teman ya. Jika hanya kerdil daun teman-teman, kita bisa membuat kerdil daun kerdil ini 3 bulan teman-teman ya. Namun tanpa kita mempedulikan akar dan batang. Jika hanya untuk kerdil teman-teman, itu hanya 3 bulan, baik itu dari dongkelan, dari tunas, maupun dari bahan yang kita program akar. Seperti ini teman-teman, saya memprogram akar dan program batang teman-teman. Dekatkan deh, ini batangnya teman-teman, ini baru berjalan 7 bulan. Ini batangnya teman-teman ya, dan teman-teman bisa lihat ini pangkal nutrisinya masih berwarna kuning teman-teman, belum ada leman, belum ada tempelan. Dan ini batoknya teman-teman, ini batoknya masih terisi nutrisi teman-teman, ini bukan tempelan. Yang tempelan itu teman-teman, ini sebagai tips juga untuk teman-teman jika membeli bonsai kelapa, kita bahan ini batoknya tempelan atau tidak. Ini tempelan teman-teman, nyaring bunyinya teman. Ini yang tidak tempelan, ini tempelan temannya, karena dia sudah terlepas batok ya, karena bahan ini saya program sudah melepas sabut dari awalnya teman-teman. Namun ini tidak teman-teman, ini akan saya membuatnya awet dan tahan lama. Seperti ini teman-teman bunyi tempurung batok kelapa yang masih terisi nutrisi teman-teman, meskipun pertumbuhannya subur seperti ini teman-teman. Namun mungkin sebagian teman-teman menganggap ini besar teman-teman, seperti pohon kelapa. Baiklah teman-teman, saya akan tunjukkan cara pengkerdilan namun dengan aman ya teman-teman ya. Ini kita akan mulai sayat ekstrim teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini trik pengkerdilan daun dengan sayat ekstrim teman-teman. Langsung kita mengkerdilkannya teman-teman ya, tanpa kita memperdulikan akar dan batangnya lagi, karena ini akar sudah lumayan terbentuk. Namun ini teman-teman masih akan saya lindungi akarnya, belum akan saya ekspos teman-teman ya, karena akarnya belum tua. Dan nanti kita sekalian cek akarnya teman-teman. Ini sudah akan saya sayat ekstrim, dan kita nantikan perkembangannya selama 3 bulan ya teman-teman. Baik itu dengan sayat ekstrim ini ataupun kita menebas ekstrim, itu 3 bulan teman-teman. Namun style saya teman-teman, saya tidak menebas ekstrim bahan ini untuk mengkerdilkan daun, karena saya menjaga bonggolnya agar tidak menciut teman-teman ya. Ini teman-teman, ini sudah saya perlakukan ekstrim. Agar tunas kelapa ini tidak lagi daunnya besar teman-teman ya. Konsentrasi teman-teman ya. Dan pasca 2 minggu teman-teman, ini sudah saya rawat 1 kali ya teman-teman. 1 minggu sebelumnya ini sudah saya sedikit sayat.
Pada 2 minggu yang sebelumnya ini masih daun yang terbaru ini masih kuncup teman-teman, belum terlalu terlihat dia pecah daun. Nah sekarang sudah mulai kembang teman-teman, dan ini kita sudah bisa masuk pengkerdilan teman-teman. Namun saya tidak mempruningnya teman-teman, nanti setelah daun terbarunya kerdil baru akan saya pruning teman-teman ya. Ini cara style saya mengkerdilkan daun teman-teman ya. Ini teman-teman bisa untuk teman-teman yang sama-sama pemula teman-teman ya. Saya masih pemula ini teman-teman. Kita mengkerdilkan daun dengan cara sedikit ekstrim teman-teman. Hasilnya ekstrim teman-teman, hasilnya daun itu kerdil, pelepahnya mekar teman-teman ya. Tidak seperti daun kerdil yang hanya 2 daun 3 daun itu teman-teman. Nah itu bagi saya bukanlah pohon kelapa ataupun tunas kelapa ya teman-teman ya. Tunas kelapa itu teman-teman daunnya rimbun, apalagi dia sudah jadi pohon kelapa itu teman-teman, itu minimal daunnya 15 teman-teman. Itu yang disebut pohon kelapa teman-teman. Oke teman-teman, ini sambil ngobrol kita terus bekerja. Dan 3 bulan ke depan teman-teman, ini sudah kerdil dan daun yang besar ini sudah bisa kita buang teman-teman ya. 3 bulan ke depan teman-teman, insya Allah akan saya update setiap bulan ataupun 2 kali seminggu nih teman-teman. Saya tunjukkan teman-teman cara mengkerdilkan daun, namun bahannya masih ini ya teman-teman ya. Insya Allah bahannya tidak akan saya tukar teman-teman. Apapun yang terjadi bahan ini teman-teman akan saya tunjukkan teman-teman ya. Tidak ada editan teman-teman ya. Ini sudah saya lakukan side ekstrim teman-teman. Ini sebenarnya ini belum akan saya kerdilkan, namun karena ini ada yang mengatakan ini besar. Baiklah teman-teman, karena ini juga dia tunasnya sudah tunas kelapa ini sudah mulai belajar pecah daun. Sepertinya ini bisa kita dikerdilkan sekarang teman-teman ya. Walaupun awalnya ini ya, saya programnya dengan rencana saya untuk diloskan karena ingin membesarkan bonggol teman-teman. Namun berhubung ini ada yang mengatakan besar teman-teman ya daunnya, akan saya tunjukkan cara pengkerdilan daun teman-teman ya. Dan kita rawat sekalian ini bonggol yang sudah mengering ini teman-teman, bisa kita bersihkan. Oke teman-teman, ini sepertinya ini wajib diikat teman-teman ya, untuk menjaga agar ini tidak bengkok dan patah. Ini hanya berlangsung beberapa hari teman-teman, 3 atau 5 sampai 4 hari teman-teman ya. Setelah itu bisa kita lepas, setelah itu bisa kita lepas ikatannya. Dan yang saya kerdilkan dari dini teman-teman, inilah contohnya teman-teman, tunas kelapa yang kita paksa kerdil teman-teman. Nah ini bonggolnya kecil teman-teman ya. Ini kelapa sayur teman-teman, sudah berusia hampir 1,5 bulan, 17 kurang lebih 17 bulan teman-teman. Dan inilah hasilnya kita mengkerdilkannya dari dini teman-teman. Pelepah kurus teman-teman ya, daun tidak mekar, daunnya kuncup teman-teman. Oke teman-teman, ini sebagai bahan perbandingan teman-teman ya.
Kalau bagi saya lebih suka daun seperti ini teman-teman. Dia mekar besar, tidak terlalu besar jika kita bandingkan dengan pohon kelapa aslinya teman-teman. Ini sudah termasuk jauh kecil-kecilnya teman-teman. Oke teman-teman, ditunggu perkembangan selanjutnya. Sampai bertemu lagi pada perkembangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.